Beberapa hari yang lalu masuk sebuah komentar dari orang Malaides ke channel Winwanur 2 Loves Malaides ya. Jadi di situ dia katakan Winwanur itu dari Jack Sparrow Q1U gitu. Dia katakan, Winwanur, aku masih ingat ada videomu kau katakan Tuhan tidak menciptakan rakyat di Malaides dengan pemikiran yang cerdas. Kau muslim, aku yakin 100% ya, kunci di kata 100%, suatu saat nanti pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakan soalan itu kepadamu kelak. Oke, di situ saya jawab, nanti saya bahas itu di kanal Malaidesiologi. Terus dia kirimkan link video ketika saya mengatakan itu, menit 17.50, kau mengatakan Tuhan tidak menggunakan pemikiran yang cerdas kepada rakyat Malaides. Pada aku yang kau katakan sepertinya itu merendahkan ciptaan Allah, katanya. Nah, jadi sesuai janji, saya membahasnya kali ini di video ini ya. Dan karena sebenarnya saya nggak suka menggunakan dalil-dalil agama untuk hal yang receh ya. Ketika saya mengatakan itu pun sebenarnya itu adalah kesimpulan saya dari tafsiran para ulama tentang dicabutnya nikmat kecerdasan kepada orang-orang yang sombong, yang merasa diri paling hebat, yang hatinya itu tertutup dari kebenaran. Dan itu ada dalilnya. Jadi karena saya bukanlah seorang ahli agama ya, dan juga tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa bahasa Arab, kemudian kemampuan sejarah tentang asbabun nuzul, turunnya suatu ayat. Jadi di sini saya hanya akan menggunakan pendapat para ahli tafsir yang memang mendedikasikan hidupnya untuk memahami ayat-ayat tersebut gitu ya. Jadi di sini saya akan mengutip pendapat dari para ahli tafsir, mulai dari Al-Qurtubi, At-Tabari gitu, Ibnu Katsir, dan juga Zainuddin Razi ya, bahkan Al-Ghazali nanti. Nah, kemudian saya juga meminta maaf kepada para penonton yang lebih menyukai video-video pendek karena pembahasan ini sangat panjang sekali, dan sebagaimana polling yang saya buat di 3 kanal milik saya, mayoritas dari penonton ini menyukai pembahasan yang tuntas meskipun videonya itu sangat panjang gitu. Jadi silahkan bersiap-siap untuk video yang sangat panjang ini. Kalau lelah menontonnya di tengah jalan, silahkan di skip aja gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan seriusnya, mari kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana, kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di kanal Malaidesiologi Winwanur, di mana di sini kita akan membahas segala kesombongan, ketololan, dan ketidaktahumaluan Malaides yang semuanya tentu saja kita bahas secara ilmiah melalui pendekatan Malaidesiologi ya. Dan bagi Anda yang menyukai channel ini, berterima kasihlah kepada si Butang Follow ya, seorang pengemis online berkedok kreator konten asal Malaides yang jualannya itu utamanya adalah hoax ya, yang dalam sekali bernafas 5 kali bohongnya ya.
Kemudian tentu saja seperti biasa tidak pernah lupa saya ucapkan salam Yeyi, salam Songsang, dan salam makan pagi kepada tetangga kita, Bani Sarapan Wal Angan-angan, Puak Belacan, yang sebentar lagi mungkin akan menjadi Bani Kelaparan akibat krisis beras. Ya, siapa lagi yang ada di negeri Malaides tentunya dengan kecerdasan 15 ringgit dan otak sebesar kacang. Ya, sebagaimana telah kita bahas di awal video tadi, video ini saya akan membahas kenapa saya mengatakan bahwa Tuhan tidak menganugerahi kecerdasan kepada orang Malaides tipe M, ya terutama itu adalah pendapat yang saya sampaikan berdasarkan dari tafsir-tafsir para ulama atas dalil-dalil entah itu Al-Quran maupun hadis gitu ya. Dan sebagaimana saya katakan di depan tadi, di sini saya akan mengutip pendapat dari ulama-ulama tafsir ya, seperti Al-Qurtubi, At-Tabari, dan kemudian Ibnu Katsir, dan juga Zainuddin Ar-Razi, bahkan Ghazali nanti. Dari situ kita bisa melihat kenapa saya bisa mengatakan bahwa Tuhan telah mencabut anugerah kecerdasan, ya, tidak lagi menganugerahi kecerdasan kepada orang-orang Malaides tipe M. Nah, jadi video ini kan saya mulai dari karakteristik, ya, menjelaskan karakteristik dari ulama-ulama tafsir atau tradisi intelektual Islam klasik, ya. Yang paling menarik dari sana kita lihat, dari tradisi intelektual Islam klasik ini justru bukan keyakinan mutlak mereka, ya, bukan keyakinan mutlak mereka atas pendapat sendiri. Mereka tidak yakin secara mutlak atas pendapat sendiri, gitu ya. Melainkan kesadaran mereka itu bahwa manusia bisa salah ketika berbicara atas nama kebenaran Tuhan. Jadi bandingkan dengan orang Malaides tadi, Jack Sparrow tadi, yang mengatakan, saya 100% yakin bahwa 100%, lihat ya, 100%, tidak memberikan sedikit pun ruang bagi kesalahan atas pendapatnya itu, gitu. Tidak dia berikan ruang. Itu Malaides logis sekali ya, kenapa mereka itu melahirkan orang seperti Dr. Azhari, Nurdin M. Top, karena memang Bani Walid ini begitulah mereka itu bertuhan, 100% yakin ya, saking yakinnya, kasino saja dihalalkan oleh mereka gitu. Nah, jadi itu berbeda dengan para tradisi intelektual Islam klasik gitu ya. Para intelektual Islam di zaman dulu itu selalu mengatakan bahwa mereka itu memiliki kesadaran bahwa manusia itu bisa saja salah ketika berbicara atas nama kebenaran Tuhan. Nah, di titik itu kita bisa melihat sebuah paradoks besar ya. Semakin tinggi ilmu seseorang, seringkali dia semakin besar kerendahan hatinya. Nah, jadi para ulama tafsir terdahulu itu memahami bahwa firman Allah itu absolut, ya, firman Allah itu absolut, tapi pemahaman manusia terhadap firman itu jadi dibedakan di sini. Ada firman yang absolut, ada pemahaman manusia. Nah, pemahaman manusia terhadap firman itu enggak absolut. Itu enggak absolut ya. Yang sempurna adalah wahyunya yang sempurna, tetapi bukan tafsir manusia atas wahyu. Kita bandingkan dengan orang Malaides, ya, kita lihat bagaimana si Butang Follow ketika saya membongkar hoax-hoaxnya dia, saya tidak akan halalkan katanya ya. Oh maaf, karena ini Butang Follow ya, kita cerita Butang Follow. Ya, saya tidak halalkan. Video-video saya kamu ambil, nanti kamu merangkak di sana di akhirat untuk minta maaf kepada saya. Yakin 100% seperti Jack Sparrow ini atas tafsirnya terhadap firman Tuhan. Itu Malaides Syiawi sekali gitu. Berbeda dengan para ulama tafsir zaman dulu. Oke, selesai dengan Butang Follow. Nah, terus makanya ya, itu tadi yang absolut itu firmannya, bukan tafsirnya, beda dengan orang Malaides tadi gitu. Nah, karena itu kita sering menemukan kalimat-kalimat yang sangat rendah hati dari karya-karya para ulama tafsir zaman dulu. Kerendahan hati dan kemungkinan salahnya pendapat tersebut dengan mengutip langsung dari ayat-ayat Al-Quran ini, ya, itu kita lihat tercermin dari pernyataan dari para ulama mazhab, ya, ulama terbesar setelah masa para sahabat itu.
yang mengatakan bahwa menunjukkan kerendahan hati mereka. Misalnya gitu Imam Malik, beliau itu pernah berkunjung ke makamnya Rasulullah. Jadi beliau katakan di sana gitu, setiap orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali penghuni kubur ini, kata beliau sambil menunjuk makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimat itu ketika disampaikan oleh Imam Malik itu bukan sekedar adab ya. Jadi bukan sekedar adab, itu adalah fondasi epistemologi Islam klasik. Tidak ada manusia yang maksum setelah Nabi. Nah, sekali lagi ini yang tidak terjadi dengan orang Malaides. Mereka itu merasa dirinya semua maksum, 100% yakin bahwa nanti Tuhan itu akan berbicara kepada saya, meminta pertanggung jawab. 100% yakin orang Malaides. Ini kita tidak temukan kepada ulama mazhab gitu ya. Bahkan Imam Syafi'i gitu yang terkenal sangat tajam dalam argumentasi, dalam berdebat paling jago Imam Syafi'i ini, itu tetap mengatakan, pendapatku benar, tetapi mungkin salah. Pendapat orang lain salah, tetapi mungkin benar. Tidak 100% seperti orang Malaides. Kita lihat, ini Imam Syafi'i ya. Jadi, kalimat ini itu sebenarnya luar biasa ya dalam pemikiran manusia, karena itu berarti beliau mengakui bahwa keterbatasan akal manusia di hadapan kebenaran ilahi itu tidak ada klaim bahwa aku pasti mewakili Tuhan secara total. Berbeda sekarang dengan orang-orang Malaides. Orang Malaides berbicara, orang yang paling awam pun dengan IQ-nya 15 ringgit, dengan otaknya yang sebesar kacang itu ya, yang bahkan data-data dari Benix pun tidak bisa dia cerna, argumen saya pun tidak mampu mereka patahkan, itu mereka bisa yakin sebagai wakil Tuhan, apa yang mereka katakan itu absolut, seperti itulah yang Tuhan inginkan. Itu orang Malaides ini. Padahal jangankan mereka itu berbicara tentang kebenaran absolut Tuhan, ya, memahami itu. Kita berbicara umpamanya membuat bendungan saja berdasarkan dia harus mengerti yang namanya mekanika fluida, harus mengerti kalkulus gitu ya. Dan orang-orang Malaides ini banyak yang bahkan dari aljabar yang paling dasar pun tidak memahami konsep A kuadrat A tambah B kuadrat itu adalah sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat gitu ya, menjadi dasar dari aljabar. Ya, dari aljabar itu kemudian dia juga harus memahami limit, ya, kemudian juga harus memahami trigonometri untuk bisa sampai memahami kalkulus. Yang dasar itu aja belum, dia itu sudah dari dan untuk memahami yang namanya mekanika fluida itu harus memahami kalkulus, baru bisa merancang sebuah bendungan gitu. Nah, orang Malaides ini langsung merasa dia itu bisa merancang bendungan yang paling benar tanpa memahami aljabar yang paling dasar gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini bukan kaleng-kaleng lagi, mereka itu bisa 100% yakin gitu bisa memahami pernyataan dari Tuhan. Inilah Malaides ya. Kita bandingkan dengan para ulama mazhab ini. Nah, setelah berakhirnya era dari ulama-ulama mazhab ini ya, kerendahan hati yang sama juga kita temukan di dalam tradisi tafsir di dalam Islam ini gitu ya. Ya misalnya ini saya akan membahas mufasir-mufasir besar gitu. Misalnya At-Tabari gitu ya. Beliau ini sering kali menyebut banyak pendapat berbeda dalam satu ayat sebelum memilih salah satu tafsir yang menurut beliau itu paling kuat gitu ya. Tapi setelah memilih pun beliau ini, At-Tabari, itu tetap tidak menutup kemungkinan bahwa ada sisi lain yang belum dijangkaunya gitu. Nah, Ibnu Katsir juga sama gitu. Beliau itu berkali-kali menggunakan ungkapan seperti wallahu alam gitu ya. Jadi Allah yang lebih mengetahui gitu. Nah, kalimat yang hari ini sering dianggap formalitas itu sebenarnya sangat dalam itu secara filosofis ya. Ini adalah pengakuan bahwa manusia tidak pernah sepenuhnya menguasai kebenaran Tuhan gitu. Nah, kalau kemudian kita berbicara dalam tradisi filsafat, dulu ada perdebatan kenapa Al-Ghazali dulu sampai mengkafirkan para intelektual Islam sebelumnya ya, seperti Ibnu Sina dan kawan-kawan itu karena Al-Ghazali pada saat itu melihat para ulama ini, Ibnu Sina yang juga ilmuwan ini, itu sudah terlalu absolut menganggap pendapatnya itu ya, tidak ada lagi ruang kesalahan di sana, dan itulah makanya beliau itu mengkafirkan mereka dalam bukunya At-Tahafut al-Falasifah, yang ironisnya itu justru
menjadi titik balik dari menurunnya peradaban Islam dan tidak pernah bangkit lagi dari sekarang ya. Kemudian ketika Ibnu Rushd membantahnya melalui tahafud al-tahafud, itu tidak diterima di dalam peradaban Islam, kemudian dipungut oleh Barat, dan itulah yang kemudian membuat Barat melesat sampai saat ini menjadi menguasai peradaban. Ya, itu menjadi fondasi dari filsafat Barat ya, melalui Thomas Aquinas, kemudian Descartes dan lain-lain, sampai akhirnya ke abad pencerahan dengan Immanuel Kant ya. Immanuel Kant yang membuat filsafat pencerahannya, dualisme das Ding an sich katanya, yang mana bahwa kebenaran absolut itu ada di luar sana, tetapi kita manusia itu tidak bisa menangkap semuanya itu, karena kita itu hanya dibatasi oleh panca indera gitu ya, dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara kebenaran absolut itu tidak ada batasan. Nah, itu persis sebenarnya seperti tradisi intelektual Islam klasik tadi, bahwa yang absolut itu hanyalah Tuhan ya, hanyalah Allah, seperti itu, tidak dibatasi apapun. Yang bisa kita pahami itu hanyalah terbatas sekali gitu. Nah, untuk otak kita yang terbatas, kemampuan akal kita yang terbatas, mungkin kita bisa memahami dengan analogi gitu ya. Kapasitas kita itu hanya secangkir kecil gitu, tidak mungkin sanggup menampung seluruh samudra gitu. Tapi itu hanya analogi. Kebenaran sesungguhnya jauh lebih besar dari itu, karena kita itu berbicara, kita itu yang terbatas, yang dibatasi ya oleh panca indera. Pemahaman kita ya, persepsi manusia itu hanya dibatasi oleh panca indera, dan kemudian juga ruang dan waktu ya. Kita itu tidak bisa membayangkan satu situasi ya, di mana tidak ada batasan ruang, tidak ada batasan waktu ya, seperti saya di dalam ruangan ini ya, berbicara tentang ini dari detik kesekian ke detik sekian, itu batasan waktu gitu. Nah, Tuhan itu tidak dibatasi oleh hal-hal seperti itu. Gimana kita membayangkan? Bahkan kita tidak bisa membayangkan situasi tanpa hari ini, tanpa besok gitu, dalam skala waktu itu. Atau kita tidak ada di dalam ruang gitu. Nggak bisa kita bayangin hal seperti itu gitu. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa firman Tuhan itu 100% bisa kita pahami seperti kata orang Malaides tadi gitu. Hanya orang Malaides, hanya kebodohan orang-orang yang bodoh yang merasa seperti itu. Makanya kita lihat di dalam tradisi umat Islam, semakin tinggi ilmu mereka, semakin tawadu gitu. Nah, kemudian ketika itu diadopsi oleh filsafat Barat, terjadilah kemudian filsafatnya Immanuel Kant tadi, ya, yang dia tulis dalam Critique of Pure Reason, yang menjadi induk dari kemajuan teknologi saat ini, ya, kemudian menciptakan filsafat positivisme logis ya, yang membuat kemudian tradisi ilmiah yang menekankan sesuatu itu hanya bisa diperdebatkan ketika bisa terbukti secara empiris, terbukti secara ilmiah, itu yang memutus ke perdebatan ya, dan itu sesuai dengan pendapat Immanuel Kant di dalam Critique of Pure Reason ya. Debat ngalor ngidul itu nggak ada gunanya gitu ya. Jadi semua itu hanya bisa diputuskan melalui perdebatan empiris, dan sebagaimana kita tahu ini tidak berlaku sekali lagi di Malaides yang sombong, yang 100% merasa bisa memahami hikmah dari wahyu Tuhan itu. Makanya di Malaides itu mereka tidak terikat kepada hukum seperti itu. Kita lihat dengan Solehah Yakob ya, dia tidak memerlukan pembuktian empiris bahwa orang Malaides itu yang mengajari orang Romawi membuat kapal, kemudian dia juga tidak perlu menjelaskan secara empiris bahwa benar Nabi Ibrahim itu pernah punya istri orang Malaides bernama Siti Keturah, bahwa benar Nabi Adam itu pernah ada di Gunung Jerai gitu. Jadi kalau ini menurut tradisi Islam klasik dan kemudian diteruskan menjadi filsafat Barat yang menjadi landasan dari sains untuk saat ini, bahwa semua itu hanya bisa diputuskan melalui observasi empiris ya, dengan panca indera gitu. Karena apa? Karena hanya itulah batas kemampuan akal manusia gitu. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk memahami kebenaran absolut di luar sana. Karena apa? Karena kita dibatasi oleh panca indera. Pemahaman kita, kapasitas akal atau kategori akal manusia itu hanya dibatasi oleh panca indera dan ruang dan waktu. Kita nggak bisa keluar dari itu. Nah, Solehah Yakob dan profesor-profesor Kangkung Malaides itu keluar dari itu semua. Makanya ngawur ya. Dan itu melahirkan masyarakat yang ngawur seperti Malaides ini, yang 100% bisa yakin bahwa dia itu adalah representasi dari Tuhan gitu ya. Dan sebelumnya
kita tahu gitu ya, Muljam yang membunuh Ali, menantu kesayangan Nabi Muhammad itu, karena dia yakin Ali itu sudah keluar dari Islam. Sama seperti orang-orang Malaides ini, begitulah cara mereka berislam. Begitulah pemahaman dari Dr. Azahari dan Nurdin M. Top melalui pemahaman agama yang di Malaides ini, sehingga mereka mengebom kita di Indonesia karena dia menganggap mereka itu representasi 100% bisa memahami Tuhan gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Dan sebenarnya dulu sebenarnya rahmat intelektual Islam yang dulu itu tumbuh dalam pemahaman seperti ini. Dan konsekuensinya kepada umat Islam zaman dulu itu ya, karena ketika kita itu sudah sadar bahwa kita itu terbatas ya, di dalam tradisi Islam tadi, klasik tadi, dan juga kemudian di dalam pengetahuan modern sekarang yang didasari filsafat Immanuel Kant itu ada kesadaran bahwa kita itu terbatas. Kita tidak mudah menjadi tiran atas nama agama gitu ya. Jadi kita tidak gampang mengkafirkan ya, kita tidak mudah merasa diri menjadi satu-satunya pemilik surga gitu ya. Tidak memuliakan tafsirnya menjadi kehendak Tuhan. Nah, ini yang tidak kita temukan pada orang-orang Malaides ini yang merasa itu satu-satunya pemilik surga, dan kemudian tafsirnya itu menjadi kehendak Tuhan gitu. Nah, kesadaran akan keterbatasan ini juga dulu yang membuat perbedaan mazhab bisa hidup berdampingan selama berabad-abad gitu. Jadi perbedaan pada saat itu bukan dianggap ancaman eksistensial gitu, tetapi itu adalah konsekuensi alami dari keterbatasan manusia dalam memahami wahyu yang tidak terbatas. Ini yang tidak kita temukan dalam orang-orang Malaides itu. Mereka mudah sekali mengkafirkan, mudah sekali menghina kita orang Indonesia, cara berislam kita orang Indonesia. Karena apa? Karena mereka itu memang tidak lagi merasa bahwa kemampuan mereka itu terbatas gitu. Mereka itu begitu mampu langsung memahami wahyu dari Tuhan itu tanpa ada kesalahan sedikit pun. Padahal mereka itu mendengarkan, membalas argumen saya saja, membahas data dari Benik saja sudah terkaing-kaing gitu. Itulah Malaides. Jadi ya, sekali lagi kita bandingkan ya dengan para ulama mazhab gitu ya. Mereka itu bahkan melarang pengikutnya itu untuk membekukan pendapat mereka gitu. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ya, yang pendiri mazhab Hanafi. Beliau katakan haram bagi siapapun mengambil pendapat kami tanpa mengetahui dari mana kami mengambilnya. Nah, jadi akhirnya katakan jangan menyembah hasil ijtihad, pahami proses berpikirnya. Malaides dengan IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang, mana mampu gitu memahami proses berpikir. Mereka itu taklid buta gitu ya, kepada rajanya, kepada muftinya gitu ya. Bayangkan seperti Bajingan Johor mengatakan bahwa who was in New York, mereka tidak mempertanyakannya, langsung memaki-maki presiden kita pada saat itu gitu ya. Inilah cara orang Malaides ini beragama gitu. Nah, kemudian juga Imam Ahmad bin Hambal ya pendiri mazhab Hambali, itu beliau juga melarang taklid buta pada dirinya katanya. Bahwa di situ kita melihat ada semangat bahwa pencarian kebenaran itu harus terus berjalan, bukan membekukan manusia menjadi kultus mazhab gitu ya. Nah, disinilah kita lihat bagaimana kemudian ada hubungannya dengan konsep yang saya katakan tadi, rahmat yang diangkat gitu, bahwa Tuhan tidak menganugerahkan kecerdasan kepada orang-orang Malaides itu gitu, karena yang namanya rahmat Allah itu, kecerdasan yang diberikan salah satunya dari rahmat itu bukan hanya berupa hujan, rezeki atau kemenangan. Kadang rahmat tersebut juga berupa kecerdasan. Dan namanya kecerdasan ini itu adalah rahmat terbesar sebenarnya bagi manusia ya, dan itu adalah terkait dengan kemampuan manusia untuk tetap rendah hati di hadapan kebenaran gitu. Nah, jadi ketika kerendahan hati ini hilang, itu yang muncul adalah kesombongan epistemologis. Merasa tafsir sendiri pasti Tuhan seperti tadi 100% gitu. Merasa kelompok sendiri identik dengan Islam, Malaysiawi sekali. Merasa kritik terhadap dirinya adalah kritik terhadap agama, sangat Malaysiawi sekali. Gitu ya. Dan sejarah menunjukkan ya, banyak kehancuran peradaban itu dimulai ketika manusia berhenti mengatakan aku bisa saja salah.
Ya, itu yang membedakan kita dengan Malaides. Malaides itu sangat tidak bisa mengatakan aku bisa saja salah. Ketika Benix memaparkan fakta, mereka tidak salah. Benix yang dimaki-maki, ya, Benix yang katanya nanti bertanggung jawab kepada Tuhan gitu. Nah, begitu juga dengan saya, itu langsung mereka hakimi bahwa nanti akan merangkak di padang mahsyar kalau kata si Butang Follow gitu ya, atau seperti ini 100% nanti Tuhan yang mempertanyakan. Itu adalah tanda-tanda bahwa rahmat, kecerdasan yang diberikan kepada bangsa itu sudah dicabut gitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita membahas dari dalil-dalil yang disampaikan oleh ulama tafsir, kenapa kita bisa mengatakan bahwa nikmat kecerdasan itu tidak lagi dianugerahkan oleh Tuhan kepada orang Malaides, tipe M. Oke, sekarang kita membahas ya pendapat daripada ahli tafsir, ulama-ulama tafsir yang menjadi dasar bagi saya mengatakan bahwa Allah atau Tuhan tidak lagi menganugerahi kecerdasan kepada orang-orang Malaides tipe M, gitu ya. Nah, dan itu bukan pendapat saya langsung dari ayat-ayat Tuhan atau hadis, tetapi yang saya simpulkan dari pendapat para ahli tafsir ini ya. Sebelum memulai itu minum dulu. Oke, sebelum kita memulai pembahasannya, kenapa saya bisa mengatakan bahwa Allah tidak lagi atau Tuhan tidak lagi menganugerahkan kecerdasan kepada orang-orang Malaides ini, atau dalam bahasa lain sudah mencabut nikmat kecerdasan dari orang-orang Malaides ini, kita harus memulai pemahaman tentang kecerdasan ini dari pandangan para ulama tafsir ya. Jadi biasanya para ulama tafsir ini membedakan kecerdasan itu menjadi dua. Ada satu namanya zaka. Zaka ini adalah kecerdasan kognitif yang artinya skor IQ yang dibawa lahir. Itu yang kalau di sini di beberapa penjelasan di situ dikatakan pembagian IQ dari etnis-etnis di Malaides itu, orang tipe M Malaides ini IQ-nya 73 gitu katanya ya. Itu IQ itu adalah kecerdasan yang dalam tafsir dikategorikan oleh para ulama tafsir itu sebagai zaka. Ya, itu kecerdasan yang dibawa seperti itu. Nah, kemudian lebih penting dari zaka itu adalah namanya kecerdasan dalam kemampuan hati menerima kebenaran. Itu yang disebut dengan ar-ruhani, akal ruhani gitu. Akal ruhani. Kalau tadi itu akal zaka itu adalah yang dibawa lahir ya dalam bentuk kapasitas IQ tadi. Nah, ini ada akal ruhani katanya. Di situ terkait dengan hidayah dan juga basyirah. Nah, inilah yang terkait dengan IQ yang kalau tadi skor IQ 78, ada 73, 100, 84 gitu, itu tadi akal zaka tadi, ini yang di bawah ini itu kaitannya dengan IQ 15 ringgit, yang skornya nilainya 15 ringgit, kemudian otak sebesar kacang ya, itu masuk ke dalam akal ruhani ini gitu. Jadi otak sebesar kacang itu bukan harfiah gitu, tapi kemampuan mereka mencerna kebenaran yang sebesar kacang, otak seperti itu akal ruhani namanya. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang Al-Quran, itu Al-Quran menunjukkan bahwa seseorang bisa sangat pintar secara kecerdasan kognitif tadi, ya IQ tadi, tetapi mereka kehilangan kemampuan untuk memahami kebenaran secara mendalam. Dan ini bisa kita lihat pada orang-orang Malaides ya. Sebenarnya secara kecerdasan kognitif, IQ mereka itu sama aja dengan kita ya. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang tinggi, ada yang rendah IQ-nya. Tapi kemampuan mereka untuk memahami kebenaran secara mendalam itu nol. Kita lihat bagaimana detailnya
Benix menyampaikan data-data bahwa mereka itu terancam kelaparan karena kelangkaan beras, itu mereka malah memaki-maki Benix. Kita lihat di sana ya, mereka tidak mampu memahami kebenaran secara mendalam gitu. Nah, dan di dalam Al-Quran selalu diberikan untuk makhluk yang seperti ini, contoh yang paling jelas itu adalah iblis gitu ya. Dia itu tahu Tuhan itu ada, dia berdialog bahkan dengan Tuhan, tetapi dia tetap menolak perintah karena kesombongan. Ini yang kita lihat ada pada diri orang-orang Malaidesh. Jadi masalah orang-orang Malaidesh ini bukan kurangnya kemampuan kognitif, kecerdasan mereka secara kognitif ya, IQ mereka itu bisa saja tinggi, tetapi mereka itu ada rusaknya orientasi hatinya yang membuat nilai skor IQ mereka itu berapapun skornya gitu, tetapi nilainya itu jatuh hanya menjadi 15 ringgit, nggak lebih dari itu gitu. Dan otak mereka yang sebenarnya secara fisik normal seperti kita, tetapi kemampuannya itu jatuh menjadi hanya sebesar kacang seperti ikan mola-mola gitu ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan punya akal tapi tidak memahami gitu. Nah, di sini saya menyitir tafsir At-Tabari terhadap surat Al-A'raf 179. Di situ dikatakan mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Ini yang terjadi pada orang Malaidesh, kita lihat ya. Jadi menurut tafsir At-Tabari mengenai ayat ini gitu, dikatakan mereka memiliki kemampuan berpikir. Ya, kemampuan berpikir itu ada, tetapi tidak menggunakannya untuk menerima petunjuk. Ya, kita lihat bagaimana ngeyelnya mereka melihat petunjuk yang disampaikan oleh Benix, argumen-argumen yang saya sampaikan, mereka balas dengan memaki-maki gitu. Nah, itu yang disebut oleh dalam tafsirnya At-Tabari, mereka memiliki kemampuan berpikir karena otaknya memang ada normal mereka secara kognitif ya, tetapi mereka tidak mampu menggunakannya untuk menerima petunjuk gitu. Jadi petunjuk-petunjuk yang saya sampaikan, argumen-argumen saya yang jelas, mereka balas dengan maki-maki karena mereka yakin merekalah pemegang kebenaran, merekalah pemegang otoritas dari Tuhan gitu, karena Islamnya mereka itu Islam yang paling benar. Nah, kalau menurut tafsir Ibnu Katsir dari ayat ini, itu kata beliau gitu, itu hati mereka menjadi tidak mampu menangkap kebenaran karena terus-menerus menolak. Ini yang terjadi pada orang-orang Malaidesh ya. Kita lihat kebenaran yang kita sampaikan, kebenaran begitu detail yang disampaikan oleh Benix itu tidak mampu mereka tangkap. Ya, bahwa bagaimana nanti ada El Nino Godzilla, kemudian bagaimana bendungan muda mereka itu mengering sekarang itu fakta gitu ya. Atau ketika saya yang jelas-jelas video saya atau akun YouTube saya itu masih eksis sampai sekarang, akun bola ya, tetapi mereka itu memilih untuk lebih percaya kepada si butang follow yang mengatakan kalau saya tidak meminta maaf kepada Malaidesh, dia itu akan menghapus channel saya tersebut karena dia rapat dengan YouTube dan dia punya connection dengan YouTube. Mereka memilih lebih percaya kepada hoax itu. Itu adalah tanda-tanda bahwa hati mereka tidak lagi mampu menangkap kebenaran karena terus-menerus menolak orang Malaidesh ini. Dan ini adalah tanda-tanda bahwa anugerah kecerdasan yang diberikan Tuhan sudah dicabut dari mereka, bahwa Tuhan tidak lagi menganugerahi mereka kecerdasan gitu. Jadi di sini dari kesimpulan yang diambil dari At-Tabari dan Ibnu Katsir ini bahwa mereka memang masih memiliki kecerdasan teknis, dalam hal ini IQ, kecerdasan kognitif gitu. Tetapi ya, kecerdasan moral, spiritual mereka dalam menerima kebenaran ini itu sudah nggak ada. Sudah dicabut. Ya, jadi begini, ya begitu penjelasannya ya, karena memang dalam konsep akal ini dalam Islam itu nggak hanya otak tadi, nggak hanya IQ tadi gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat juga penjelasan dari Al-Ghazali ya, yang menjelaskan kalau akal sejati katanya adalah kemampuan melihat realitas sebagaimana adanya. Ya, itu lagi-lagi itu mirip dengan apa yang menjadi kemudian intisari dari filsafat Barat yang ekstraksi oleh Immanuel Kant tersebut gitu. Jadi akal sejati adalah kemampuan atau kecerdasan sejati adalah kemampuan melihat realitas sebagaimana adanya, dan itu tidak dimiliki orang-orang Malaidesh. Kita lihat ya. Makanya di sana itu Solehah Yakub bisa menjadi profesor gitu ya.
klaim dari Saleh Jafar bahwa Borobudur itu buatan orang Melayu. Mereka percaya. Ketika kemudian Abdul Ahmad Mu'ati itu mengatakan mana ada bahasa Indonesia, mereka langsung menelannya bulat-bulat. Karena apa? Karena kecerdasan mereka itu sudah dicabut. Ya, Tuhan tidak lagi menganugerahi kecerdasan kepada orang-orang Malaides ini, sehingga mereka tidak memiliki lagi kemampuan melihat realitas. Bagaimana saya katakan tadi ya, mereka itu menjadi pecandu hoax. Ya, mereka itu alergi terhadap fakta. Ya, contoh paling nyatanya itu ya di video saya sendiri ya. Mereka percaya mampus sama si penjual hoax ya, yang sekali bernafas aja 5 kali bohongnya si Butang Follow itu, bahwa dia mampu menghapus channel saya itu daripada melihat kenyataan bahwa channel bola itu masih eksis sampai hari ini. Itu adalah tanda-tanda bahwa kecerdasan yang dianugerahkan Tuhan itu sudah tidak lagi ada, sudah dicabut dari orang-orang Malaides ini gitu ya. Nah, jadi mereka tidak lagi memiliki kemampuan tunduk pada kebenaran, sebagaimana itu kata Al-Ghazali gitu ya. Makanya mereka itu yang sering membanggakan kampusnya itu ya lebih bagus secara kualitas karena mereka berbahasa Inggris itu ya. Mereka itu menghafal begitu banyak ilmu, hafal ya, ingat. Mereka menghafal, tapi mereka itu tetap bodoh secara hakikat. Ya karena kesombongan menutupi hati mereka gitu. Dan kampus-kampus mereka bisa kita lihat ya, sarjana-sarjana dari Malaides, di teknik sipil misalnya, siapa yang pernah bekerja dengan sarjana-sarjana Malaides, itu bisa dilihat sendiri. Mereka itu hanyalah menghafal. Mereka itu menjadi insinyur pun di Malaides itu bukan pemecah masalah, bukan problem solver. Ya, mereka itu insinyur tukang untuk disuruh-suruh gitu. Dan di dalam peradaban memang yang seperti itu yang lebih dibutuhkan gitu ya. Misalnya kalau untuk di dunia hewan misalnya ya, kenapa harimau itu lebih sedikit populasinya misalnya dibandingkan kambing gitu? Karena harimau itu dari dulu itu lebih tidak bermanfaat untuk manusia gitu ya. Jadi tidak begitu banyak manfaatnya untuk peradaban. Sementara kambing itu bisa dipelihara, kemudian menjadi manfaat. Jadi seperti itu juga dengan di Malaides ini. Kenapa bedanya dengan kampus-kampus di kita itu lebih banyak menjadikan kita itu menjadi manusia yang berpikir gitu ya. Di segi teknik sipil misalnya, kita banyak menciptakan karya-karya yang sekarang ini dipakai luas secara internasional. Misalnya konsep sosro bahu dulu yang dibuat untuk membuat jalan tol, kemudian pondasi sarang laba-laba, pondasi cakar ayam untuk tempat-tempat yang lunak. Malaides tidak ada menciptakan karya fenomenal seperti itu ya. Bahkan mereka membanggakan ada gedung Petronas, ada gedung apa, ada jembatan panjang di sana. Tidak satu pun dari karya-karya struktur itu 100% hanya dibuat oleh orang Malaides. Mereka banyak menggunakan konsultan asing, tenaga kerja asing, perancang asing seperti itu, dan kemudian itu mereka banggakan sebagai karya mereka ya. Berbeda dengan di Indonesia gitu. Contohnya seperti jembatan Bali Mandara yang ikonik itu, jembatan di atas laut yang dibuat di Bali. Itu 100% Indonesia. Mulai dari pembiayaan, kemudian perancangnya, insinyurnya, sampai pekerjanya itu 100% Indonesia. Itu nggak ada di Malaides yang seperti itu gitu. Nah, makanya Al-Ghazali sering mengaitkan ya kesombongan mereka ini, kebodohan seperti tampilan orang Malaides ini dengan dosa. Ya, dan itu terkait dengan hawa nafsu dan kesombongan itu yang membuat melemahnya kejernihan akal gitu. Nah, kemudian di sini juga ada ayat lain yang mengatakan bahwa hati yang tertutup itu membuat penilaian terhadap realitas ikut rusak gitu. Itu dalam Quran surat Muhammad ayat 24 gitu. Itu bunyinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia tentunya, itu apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati mereka terkunci gitu. Nah, di sini tafsir menurut penafsiran dari Fakhruddin Ar-Razi itu, ketika hati tertutup itu manusia kehilangan kemampuan menangkap makna terdalam dari kebenaran. Ya, kemudian dan jadi bukan hilang logika dasar gitu, tetapi rusaknya kemampuan mereka menilai secara benar. Ya, dan ini semua kita coba lihat dari komentar-komentar orang Malaides di semua channel saya, itu mereka itu bukan logika dasarnya yang hilang, tetapi
rusaknya kemampuan mereka menilai secara benar semuanya. Makanya mereka memaki-maki, ya, mengarang bebas bahwa saya itu pernah ditahan di immigration Malaides katanya karena memprovokasi warga asli sana atau orang asli di Malaides itu, kemudian mengedarkan narkoba ya seperti itu ya. Itu mereka katakan itu adalah rusaknya kemampuan menilai secara benar. Lagi-lagi ini adalah indikasi bahwa Tuhan tidak lagi menganugerahkan kecerdasan kepada orang-orang Malaides tipe M. Nah, itu ya kita lihat terjadi pada orang Malaides ya. Mereka itu merasa diri paling suci, dan ini juga yang membuat dicabutnya atau Tuhan tidak lagi menganugerahi kecerdasan kepada suatu kaum itu ketika merasa diri paling suci ya. Dan di sini saya akan mengutip pendapat dari Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi tentang Quran surat Al-Najm ya, ayat 32 gitu. Nah, jadi di situ terjemahannya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa gitu. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir ya, ayat ini melarang manusia memuji diri sendiri dalam urusan agama. Kita lihat bagaimana orang Malaides dalam memuji diri dalam agama. Mereka mentertawakan Islam kita, mentertawakan tarawihnya kita di sini, mentertawakan semuanya, memuji diri sendiri, mengatakan bahwa Islam di Indonesia tidak benar, tidak ada mufti dan yang lain-lain gitu. Nah, jadi itu yang dikatakan Ibnu Katsir, itu ayatnya melarang diri sendiri memuji dalam urusan agama gitu. Dan kita di Indonesia berislam gitu, tetapi kita tidak pernah merasa pandangan Islam kita itu paling benar gitu ya. Nah, karena kata Ibnu Katsir lagi, orang yang merasa dirinya sudah suci itu biasanya mulai kehilangan rasa takut kepada Allah, dan inilah yang terjadi orang Malaides itu ya. Kita lihat doa-doa mereka gitu. Doa-doa mereka kita lihat. Nah, contoh dari orang Malaides yang tidak lagi takut kepada Allah ini gitu, ketika terjadi banjir di Jakarta, Bekasi saat itu, apa yang mereka katakan? Napa tak tsunami je? Kan bagus tsunami biar mampus orang-orang IQ rendah, sambil emotikon ketawa gitu ya. Dan kemudian sesuai dengan budaya masyarakat yang punya akal lebih rendah daripada simpanzi menurut sumber pakar gitu. Jadi itu yang mereka sampaikan gitu ya, kemudian mendoakan si Veda Ega supaya mati di lintasan seperti itu. Atau kita lihat bagaimana doanya si Amin Zulkarnain ini. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang begitu sombongnya tadi, sudah tidak takut lagi kepada Allah. Ya, itu orang-orang Malaides ini. Nah, kemudian untuk ayat yang sama ya, Al-Qurtubi itu menjelaskan, mengklaim diri paling benar itu dapat melahirkan kesombongan spiritual, ujub. Ya, atau ujub. Nah, ini yang kita lihat dari komentar tadi, saya 100% yakin. Ya, atau seperti si butang follow, nanti kau tuh merangkak di akhirat di padang mahsyar. Itu ada kesombongan spiritualnya mereka, orang-orang Malaides ini yang rata kita temukan di diri orang-orang Malaides. Kenapa mereka itu bisa sebegitu yakinnya akan masuk surga ketika mengebom Indonesia ini? Itu ada wujud dari kesombongan spiritual mereka, ujub gitu. Dan kesombongan itu seperti kata Al-Qurtubi ini adalah penghalang terbesar dari turunnya rahmat, termasuk rahmat kecerdasan tadi gitu. Itu yang dicabut dari mereka ya, karena dalam Islam orang yang merasa diri dekat dengan Tuhan justru harus membuat seseorang makin rendah hati, bukan makin merasa unggul gitu. Ini tidak terjadi pada Malaides ya. Contohnya kita lihat bagaimana doa mereka ketika ketika mereka tertangkap basah mencuri pemain-pemain naturalisasi. Kita bacakan ya bagaimana doa mereka. Nah, di sini dikatakan orang Malaides ini, ya Allah, negara Malaides memohon kepadamu agar engkau membenarkan 7 pemain warisan Malaides itu kembali ke pasukan harimau Malaides, Malaya atau Hama, dengan baik dan selamat ya Allah. Janganlah ada apa-apa hukuman yang sekatan lagi ya Allah. Ya Allah, berikanlah keputusan dan kemenangan yang manis kepada Malaides ya Allah. Kembalikanlah 7 pemain warisan itu ke pasukan Hama. Sekali lagi ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkaulah maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang, maha mengasihi, maha mengasihani, lagi maha segala-galanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi
Seperti itulah mereka itu melihat Tuhan seolah-olah rendah hati di bawahnya tadi. Tetapi kita lihat ya, merasa dirinya itu begitu dekat dengan Tuhan sehingga dia itu mampu mendikte Tuhan untuk membenarkan sesuatu yang jelas-jelas salah gitu. Mampu mendikte Tuhan untuk membuat sesuatu yang jelas-jelas haram itu menjadi halal. Itu adalah kesombongan yang mereka itu merasa diri dekat sekali dengan Tuhan karena Islamnya itu yang paling benar, orang-orang Malaides itu ya. Jadi dengan itu dia merasa unggul gitu. Jadi kita seperti saya tadi yang mengatakan hal seperti ini itu dengan yakin 100% dia katakan bahwa saya itu nanti akan Tuhan akan berbicara kepada saya untuk membuat mereka itu mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan gitu. Nah, kemudian juga ada surat Al-Kahfi ya, ayat 103 sampai 104 itu yang terjemahannya, maukah kami beritahukan tentang orang yang paling rugi amalnya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Ya, kita lihat tadi seperti orang Malaides tadi. Nah, ini menurut At-Tabari, ini tentang orang yang yakin dirinya berada di jalan yang benar, padahal sebenarnya menyimpang. Malaidesiawi sekali kan? Malaidesiawi sekali. Kita lihat bagaimana sombongnya si Butang Follow itu mengatakan, saya tidak akan ikhlaskan hoax-hoax saya ini nanti kamu angkat gitu, itu muka saya. Nanti kamu akan merangkak di akhirat. Itu yang jalan benar sebenarnya, atau seperti 100% tadi ya. Itu Malaidesiawi sekali gitu. Dan menurut At-Tabari ini mereka tertipu oleh keyakinan terhadap diri sendiri. Inilah yang terjadi pada orang-orang Malaides ya. Kemudian menurut Fakhruddin Ar-Razi terkait ayat ini, bahaya terbesar itu bukanlah kebodohan biasa gitu, tetapi kebodohan yang merasa dirinya itu ilmu. Ya. Jadi Malaidesiawi sekali lagi-lagi ya. Jadi ini sangat dekat dengan kondisi seorang yang tidak lagi mampu menerima koreksi. Orang Malaides ini tidak bisa menerima koreksi. Lihat bagaimana ketika Benix membuat koreksi, menunjukkan kepada mereka realitas mereka sebenarnya, yang didapat oleh Benix apa? Maki-maki. Karena mereka merasa dirinya sudah memahami kebenaran yang sepenuhnya. Itu orang Malaides sekali. Ya. Jadi kesimpulannya, kemampuan menerima kebenaran itu memang berkaitan dengan kecerdasan ya. Tetapi ya itu sekali lagi dalam tafsir klasik, kecerdasan itu bukan sekedar IQ ya, bukan sekedar IQ, skor IQ ya, bukan nilai IQ. Kalau nilainya mereka itu memang nggak ada ampun ya, cuma 15 ringgit dan otaknya itu sebesar kacang gitu. Jadi bukan sekedar skor IQ gitu, kemampuan berpikir, tetapi itu kemampuan hati dan akal untuk tunduk kepada kebenaran ketika kebenaran itu datang. Dan ini yang sudah tidak lagi dimiliki oleh orang-orang Malaides tipe M ya. Makanya saya katakan bahwa Tuhan tidak lagi menganugerahi orang-orang Malaides tipe M ini kecerdasan. Makanya kalau kita berdebat sama mereka itu selalu konyol. Dan orang seperti ini memang udah nggak ada obatnya gitu ya. Kita tidak bisa lagi berdebat dengan baik, dengan data-data, dengan fakta seperti itu. Karena ujungnya karena mereka sudah merasa dirinya paling benar, itu dimaki-maki. Dan yang benar untuk menghadapi orang-orang ini ya kita tampolin, kita hajar, kita gaplokin gitu. Tapi di dunia maya, jangan di dunia nyata ya, itu kita bermasalah dengan hukum. Kita hantam seperti itu karena memang hanya cara seperti itulah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi orang-orang yang kecerdasannya sudah dicabut oleh Allah, nikmat kecerdasan sudah dicabut dan tidak lagi dianugerahi kecerdasan oleh Tuhan. Ya, jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.